Isu bongkar pasang kabinet kian panas menjelang reshuffle. Kabarnya, ada sejumlah menteri yang bakal diganti. Seperti diketahui sebelumnya, isu reshuffle mulai muncul setelah DPR menyetujui dua nomenklatur baru kementerian dalam rapat paripurna, Jumat tanggal 9 April tahun 2021, yakni Kementerian Investasi Kemeninvest serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek. Di sisi lain, lembaga survei IPO memberikan hasil surveinya, yakni adanya beberapa menteri Jokowi yang layak untuk diganti. Kabinet mendatang mungkin akan juga banyak diwarnai oleh yang muda-muda. Semudah apa? Ya bisa aja nanti ada menteri umur 20-25 tahun, bisa aja, kenapa tidak. Tapi dia harus ngerti manajerial, ngerti manajemen, ya mampu mengeksekusi program-program yang ada. Dan ya bisa umur 30-an juga mungkin akan banyak. Karena memang sekarang ini dan ke depan diperlukan orang-orang yang dinamis, fleksibel dan mampu mengikuti perubahan zaman yang sangat cepat sekali sekarang ini. Energik, dan itu ada di anak-anak muda. Iya, mudah-mudahan kalau memang itu Pak Presiden Jokowi menganggap AHY dibutuhkan sebagai representasi dari anak muda, representasi daripada generasi milenial, sebagai calon pemimpin masa depan, saya pikir bagus. Dan itu tentu kita apresiasi. Dan pasti akan didukung. Oh ya, pasti didukung. Ya. Melihat itu sebagai sesuatu yang penting, tetapi hari ini urgensinya belum di sana. Karena kalau kita berbicara tentang jabatan menteri, berapa posisinya, di pos apa saja, maka ini khawatirnya justru akan melukai perasaan rakyat, di mana rakyat berharap sekali ada sebuah semangat perubahan yang terlepas dari seolah-olah hanya merupakan bagi-bagi kekuasaan. Karena semua yang terkait dengan masalah pergantian, pergeseran, dan lain-lain, itu menjadi hak kewenangan Bapak Presiden. Itu adalah hak prerogatif Presiden. Tetapi surat yang diajukan Bapak Presiden kepada DPR itu tentang penyampaian untuk penggabungan antara Kemenristek dan Mendikbud itu beserta pembentukan Kementerian Investasi telah disetujui oleh DPR. Maka ada Perpres baru, ada Kepres baru, ada pelantikan. Soal waktu dan lain-lain itu nanti kita tunggu. Makanya memang membutuhkan sedikit kesabaran lah. Pada titik ini sebenarnya Presiden Jokowi tentu punya mata dan telinga untuk melihat kapasitas, kompetensi, dan integritas ya, terkait dengan menteri-menterinya selama ini. Apakah mereka memenuhi 3 kualifikasi tadi atau tidak? Kalau misalnya tidak, terutama aspek integritas yang paling utama, itu lebih baik Presiden Jokowi segera mereshuffle. Mengapa? Karena 2 menteri sebelumnya itu sudah tersandung kasus. Kalau misalnya ada kasus sekali lagi yang melibatkan salah satu atau salah 2 menteri yang berada di jajaran kabinet Pak Jokowi, itu susah ya untuk mengembalikan reputasi dan kredibilitas kabinet Jokowi. Memang Presiden mengatakan, saya akan mengambil sebuah risiko, reputasi politik pun akan saya pertaruhkan. Maknanya itu Presiden mengambil langkah-langkah yang memberikan contoh pada bawahnya seperti itu. Isu reshuffle kabinet pemerintahan Joko Widodo mencuat. Banyak pihak bertanya-tanya, siapakah sosok menteri yang akan diganti jabatannya. Kendati demikian, sampai saat ini pun belum diketahui pasti siapa yang akan digeser. Sebagaimana diwartakan Antara, isu perombakan kabinet ini mulai mencuat ketika sidang paripurna DPR pada Jumat, tanggal 9 April tahun 2021 lalu. Rapat itu menyetujui pembentukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan Kementerian Investasi.
Pembentukan dua kementerian itu berdasarkan hasil keputusan Badan Musyawarah BAMUS DPR yang membahas surat dari Presiden nomor R14/03/2021 perihal pertimbangan pengubahan kementerian. Selain itu, rapat BAMUS DPR itu menyetujui penggabungan sebagian tugas dan fungsi dari Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, serta pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Sementara Kementerian Investasi adalah kementerian yang benar-benar baru, meskipun sudah ada lembaga Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang dipimpin Bahlil Lahadalia dan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, yang dipimpin Luhut Binsar Panjaitan. Jelang reshuffle Kabinet Jilid 2, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dinilai layak menjadi Menteri Jokowi, posisi yang dinilai pas dijabat putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu adalah Menteri Investasi. Hal itu diungkap Direktur Kajian Pusat Kajian Kebijakan Publik Pemerintah Indonesia Puskapmi, Bobi Darmanto. Menanggapi hal itu, Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menjawab diplomatis. Sampai saat ini, katanya, partai berlambang bintang merci itu tengah fokus pada kerja-kerja politik kebangsaan dan menangani pandemi COVID-19. Sesuai arahan Ketua Umum AHY, kami sedang fokus melakukan kerja-kerja nyata untuk membantu rakyat yang terdampak bencana, katanya. Seperti di Malang, NTT, dan NTB. Termasuk membantu rakyat yang terdampak pandemi, tandasnya. Sebelumnya, Direktur Kajian Puskapmi Bobi Darmanto menilai, AHY adalah figur yang paling layak menjadi Menteri Investasi ketimbang Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Salah satu alasannya adalah, Partai Demokrat pernah memimpin Indonesia 2 periode silam, di mana kepemimpinan SBY bisa menumbuhkan ekonomi sampai 6%. Itu adalah angka yang belum pernah dicapai oleh pemerintahan sekarang. Selain itu, hubungan dan integriti SBY yang kini pasti diwariskan kepada AHY. Antara lain panggung dunia dan jaringan internasional seperti duta besar negara sahabat. Baik dari Amerika, Eropa, dan Australia pun semuanya dekat dengan Partai Demokrat. Nah, merujuk pada stability, menarik Partai Demokrat ke dalam pemerintahan justru akan semakin meningkatkan stabilitas nasional, serta nilai harmonis bagi Indonesia. Ujungnya, ini akan menarik nilai investasi lebih besar, tutur Bobi. Singkatnya, jika dikerucutkan, sosok AHY adalah sosok paling tepat, karena mewarisi nilai-nilai yang dimiliki oleh SBY, tandasnya. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat, Herzaki Mahendra Putra memastikan partainya akan tetap berada di luar pemerintahan. Hal itu juga sejalan dengan arahan Ketua Umum partainya Agus Harimurti Yudhoyono. Partai Demokrat bisa menjalankan peran sebagai pengawas dan penyeimbang terhadap pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, ujar Herzaki kepada wartawan. Herzaki juga mengatakan, Partai Demokrat akan menjalankan fungsinya untuk mengawasi jalannya pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Sehingga demokrasi bisa berjalan baik, kami bisa menjalankan peran untuk check and balance, dan itu penting, sehat untuk demokrasi, katanya. Di sisi lain, Herzaki menegaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Sehingga tidak mungkin Partai Demokrat untuk ikut campur. Saat ini, Partai Demokrat sesuai dengan arahan dan di bawah kepemimpinan AHY sedang fokus melakukan kerja-kerja nyata untuk membantu rakyat yang terdampak bencana, ungkapnya. Diketahui, isu kocok ulang kabinet atau reshuffle mencuat kembali seiring usulan Presiden Jokowi untuk meleburkan Kemenristek menjadi satu di bawah Kemendikbud, kemudian pembentukan Kementerian Investasi yang telah disetujui DPR. Kemudian, tenaga ahli kantor staf Presiden (KSP) Ali Mokhtar Ngabalin juga membenarkan kepala negara bakal melantik 2 menteri baru. Namun, terkait siapa saja menteri yang akan dilantik, Ngabalin pun menyebut ada Menteri Dikbud Ristek dan Menteri Investasi Kepala BPKM. Sebab, kata dia, Presiden Jokowi yang memiliki hak prerogatif menunjuk menteri. Dia pun meminta publik menunggu keputusan mantan Gubernur DKI Jakarta itu tentang reshuffle.